السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، أحمده سبحانه وتعالى على ما أولى، والشكر له على ما أسدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصفي المصطفى والخليل المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى، والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واهتدى. أما بعد، معاشر المسlimin, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril dan berkata kepada beliau, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh, wa amal ma syi'ta, fa innaka majziyun anhu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, wa izzahu istighna'uhu 'anil nas." Jibril berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu. Sungguhnya engkau akan meninggal. Dan cintailah siapa yang engkau akan cintai. Pasti engkau akan berpisah dengannya. Dan beramallah dengan amalan sesuka hatimu. Engkau akan mendapatkan balasannya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dia melakukan salat di malam hari. Dan keagungannya dengan dia merasa cukup terhadap apa yang berada di sisi manusia." Hadits yang agung ini menggambarkan kepada kita semua bagaimana keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mendapatkan hal-hal yang memperbaharui kehidupannya, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, dan mengingatkannya kepada hal-hal yang merupakan kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan inilah yang harusnya selalu bersama setiap muslim dan muslimah. Hari-hari kehidupannya selalu dia cermati dan dia perhatikan. Saat-saat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan, harusnya selalu dia perhitungkan dan dia timbang apa yang telah dia siapkan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya setiap hamba memperhatikan dari makna kehidupannya. Umur kita terus berkurang dan kehidupan pasti ada akhirnya. Ajal adalah sebuah ketentuan yang tidak seorang manusia pun yang bisa menolaknya. Pergantian hari-hari, bulan demi bulan, dan kita sudah berganti tahun. Harusnya setiap hamba pada waktu-waktu kehidupannya memikirkan apa-apa yang dengannya lembaran-lembaran kehidupan itu menjadi lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di khutbah ini saya akan ingatkan beberapa perkara untuk diri saya dan semoga bermanfaat untuk seluruh hadirin. Akan perkara-perkara yang harusnya kita menambal kehidupan kita dengan hal tersebut, menyempurnakan dan memperbaiki kehidupan tersebut dengan perkara-perkara ini. Yang pertama adalah seorang hamba bersegera kepada kebaikan dan bersiap untuk kehidupan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard
uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga yang hamparannya langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim." Dan berlomba-lombalah kalian semua kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang hamparannya seperti hamparan langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat agung. Keutamaan Allah sangat luas dan sangat banyak. Yang menentukannya dan menjadikan seorang berhak mendapatkannya adalah kesegeraannya kepada kebaikan. Karena itu dari sifat para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya para nabi itu mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Itulah sifat yang hendaknya selalu mewarnai seorang hamba di dalam kehidupannya. Untuk hari besoknya hendaknya lebih baik daripada hari ini, dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ada makna-makna dan perubahan di dalam kehidupannya, dan ia selalu bersiap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan selainnya, Al-Bara bercerita pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah jenazah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di pinggir kubur dan menangis hingga membasahi tanah. Kemudian beliau berkata, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk keadaan yang seperti ini hendaknya kalian bersiap. Untuk keadaan seperti ini hendaknya kalian bersiap. Kita semua akan masuk ke liang lahat. Harus ada persiapan menghadapi kehidupan di alam barzakh. Semuanya akan dibangkitkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada persiapan untuk kehidupan tersebut, di mana hanya ada dua golongan di kehidupan akhirat. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan Allah lah yang membuat ada yang tertawa dan ada yang menangis. Karena itulah dari pokok dan kebaikan di dalam kehidupan ini, seorang bersegera di dalam kebaikan, mempersiapkan bekal-bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari perkara yang dengannya seorang selalu mengontrol kehidupannya adalah dia melaksanakan segala ketaatan dan meninggalkan segala yang dilarang. Hal yang merupakan kewajiban dia tunaikan, dan perkara yang merupakan perkara yang disunnahkan dia menyempurnakan kewajibannya, dan dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan. Demikian pula dia jauhi hal-hal yang makruh. Segala sebab yang bisa mengarahkannya kepada hal yang diharamkan, dia meninggalkannya dan berhati-hati darinya. Itu adalah sifat seorang hamba yang menghendaki kebaikan di dalam hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka
aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada dia menunaikan kewajibannya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus-menerus hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Maka demikianlah seorang hamba. Di dalam hidupnya dia selalu menunaikan kewajiban-kewajiban, menyempurnakannya dengan hal-hal yang disunnahkan, meninggalkan larangan-larangan, dan menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Beliau bersabda, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Jauhilah apa-apa yang diharamkan oleh Allah, engkau akan menjadi hamba yang paling beribadah kepada Allah. Warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas. Dan ridailah apa yang Allah telah bagikan untukmu. Karena segala amalan sudah dibagi oleh Allah sebagaimana rezeki telah dibagi. Ridailah apa yang Allah bagikan kepadamu. Pasti engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Dan berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu. Engkau akan menjadi seorang mukmin. Wa ahbib linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Dan cintailah untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu. Engkau akan menjadi seorang muslim. Engkau akan menjadi seorang muslim. Ini wejangan-wejangan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan seseorang menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga, dari hal yang dengannya seorang hamba memperbaiki kehidupannya dan menyempurnakan kehidupannya adalah dia meninggalkan segala hal yang menyelisihi syariat, tidak memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Karena jiwa apabila diperturutkan syahwatnya, diikutkan kemauannya, maka akan membawa hamba tersebut, membawa jiwanya kepada kehancuran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Sebaliknya mencela orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu. Iya. Allah berfirman, "Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun siapa yang melampaui batas dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, maka neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Namun siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya, yaitu dia takut akan kebesaran dan keagungan Allah, dan takut tatkala dia berdiri di depan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Dia takut kepada kedudukan Rabb-Nya, dan dia selalu menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka surga adalah tempat tinggalnya. Karena itulah harus ada penjagaan terhadap jiwa dan tidak memperturutkan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Sesungguhnya surga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Seorang yang mendapatkan surga harus ada kesabaran. Seorang yang ingin menunaikan kewajiban salatnya, dia harus melakukannya tepat waktu.
memutus tidurnya, melepas aktivitasnya. Harus ada kesabaran. Perkara-perkara yang kadang tidak disenangi oleh jiwa untuk meraih surga. Dan sebaliknya, wa huffatin naru bisyahwat. Sungguhnya neraka itu diitari dengan syahwat. Banyak syahwat di sekitarnya. Seorang seakan-akan berselera melakukannya, senang untuk mengerjakannya. Maka harus dipahami oleh seorang hamba hakikat dari jiwa ini, apa yang harus dia kerjakan. Sebab kalau dia tidak perbaiki jiwanya menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, ridha terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan senang meninggalkan yang dilarang, dia pasti akan menjadi jiwa yang makmur dengan kejelekan, menjadi jiwa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dari hal yang hendaknya jiwa itu dididik dengannya agar supaya umur menjadi berberkah dan diperbaiki, adalah seorang hamba giat di dalam mempelajari agama, di dalam menuntut ilmu syar'i. Sebab itu adalah sumber segala kebaikan. Dan tidak ada kebaikan bagi seorang muslim dan muslimah yang tidak mempelajari agamanya, tidak memiliki perhatian untuk mempelajari agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan buat dia faqih di dalam agamanya, akan membuat dia paham dalam agamanya. Artinya siapa yang tidak memahami agama, apalagi dia tidak ada semangat untuk mempelajari agama, jauh dari halaqah-halaqah ilmu, hanya sibuk memikirkan dunianya, lupa akan menuntut ilmu. Kalau pekerjaan dunia luar biasa, dituntut waktu berapa jam pun, sehari semalam tidak ada masalah. Tapi untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk kebaikan dirinya sendiri, kadang diminta 1 jam saja dalam sehari, suatu hal yang berat baginya. Maka seorang hamba yang menghendaki kehidupan akhirat, hendaknya memikirkan dengan baik apa yang merupakan kebaikannya dan bekalnya yang hakiki menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesungguhan dalam mempelajari agama itu adalah sumber kebaikan, dan hendaknya selalu kita perbaiki di dalam jiwa dan di dalam diri kita. Kemudian di antara hal yang dengannya seorang hamba memperbaiki dirinya adalah dia menjauhkan dirinya dari segala fitnah, dari segala hal yang bisa membahayakan agamanya. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Hati-hatilah kalian dari sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus di antara kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi khairun min as-sa'i. Faman tasharrafa laha tastashrifhu وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَآدًا فَلْيَعُدْ بِهِ." Akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Siapa yang melongokkan wajahnya ke fitnah tersebut akan segera disambut oleh fitnah itu. Dan siapa yang mendapatkan tempat berlindung, hendaknya dia berlindung. Dan di tengah fitnah, kewajiban seorang hamba adalah lebih giat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlima, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kalian dengan amalan-amalan salih untuk menghadapi berbagai fitnah. Untuk menghadapi berbagai fitnah. Di waktu pagi seorang kadang mukmin, tapi di waktu sorenya dia sudah menjadi kafir.
Di waktu sore dia mukmin, di waktu paginya dia menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Karena itu harus dipahami pentingnya seorang hamba menjaga agamanya, apalagi kita berada di kondisi fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Terlalu banyak hal-hal yang bisa membahayakan agama seorang hamba. Kemudian dari perkara yang hendaknya kita perhatikan di dalam hidup ini adalah memperbaiki akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Husnul khuluq adalah sumber kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu semuanya pada akhlak yang mulia. Dan Allah mengabarkan tentang Rasulnya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Kebaikan dari akhlak yang mulia ini sangat banyak. Dan ini adalah salah satu tugas dalam kehidupan. Bagaimana kita memperbaiki keberadaan diri kita, ridha terhadap apa yang Allah tentukan, gemar melakukan ketaatan, ada kesabaran, ada kesyukuran. Demikian pula seorang hamba selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, dan dari seluruh akhlak yang mulia, apakah itu berkaitan dengan akidahnya maupun berkaitan dengan amalannya, berkaitan dengan lisannya, semuanya dia perbaiki. Kemudian dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya untuk memperbaiki kehidupan dan introspeksi di dalam kehidupannya adalah dia memperbaiki dan memperbaharui kegigihannya di dalam berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba dari sumber kebaikannya adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian tercerai-berai. Harus ada keteguhan terhadap agama. Seorang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Fainahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang sangat banyak. Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan baik dan hati-hati kalian dari perkara baru, sebab setiap yang baru itu adalah kesesatan. Iya. Maka seorang hamba hendaknya memperhatikan dan selalu meneguhkan pijakannya di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sumber kebaikannya yang menyebabkan dia diberi taufik kepada segala hal yang dia cintai, yang menjauhkan dia dari ujian dan petaka, yang menghindarkan dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara hal yang dengannya seorang hamba selalu memperbaikinya dan memperbaharuinya dalam kehidupan adalah dia selalu bertobat, beristighfar, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun."
Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian itu beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada mereka firman-Ku, firman Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu hendaknya seorang hamba selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun yang luput dari kesalahan. Tidak ada di antara manusia yang hanya mengerjakan kebaikan. Pasti ada lembaran-lembaran yang keliru di dalam kehidupan. Dan disitulah keindahan dari agama ini. Dibukakan untuk kita pintu dari pintu ibadah yang sangat agung. Dari sumber kebaikan yang sangat besar. Yaitu bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan kaum mukminin di dalam Al-Quran. Dan Allah puji dengan berbagai keutamaan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kalian pagi dan petang. Maka seorang hamba hendaknya selalu menghiasi kehidupannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Abdullah bin Busr, seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak terhadapku. Maka saya minta sebuah bab, sebuah pembahasan yang mencukupi untuk kepada segala bidang yang saya berpegang dengannya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah." Hendaknya lisan engkau itu selalu berzikir kepada Allah. Zikir membasahi lisan dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan mempelajari ilmu syariat, mengulangi ilmu agama, membaca kalimat-kalimat zikir, membaca bacaan-bacaan di dalam salat, bertutur kata yang baik, dan semuanya adalah bentuk dari hal yang indah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa saja dari hamba yang diberi taufik untuk hal ini, maka itu adalah sumber kebaikan untuk dirinya. Dia banyak berzikir kepada Allah, mengingatnya. Sebab kalau dia banyak mengingat Allah, itu adalah tanda dia cinta kepada Allah. Kata sebagian dari as-salaf, "Alamatu hubbillah dawamu dzikrihi, fa innahu man ahabba syai'an aktsara dzikrahu." Dari tanda kecintaan kepada Allah adalah seorang itu terus-menerus mengingat Allah. Karena siapa yang cinta kepada sesuatu, dia pasti banyak mengingat sesuatu itu. Kalau dia cinta kepada Allah, di hatinya banyak kecintaan kepada Allah, terlihat di lisannya, terlihat dari kebiasaannya, hal-hal yang dengannya dicintai oleh Allah. Tapi kalau di hatinya adalah kemaksiatan, di hatinya adalah dunia, maka itu akan banyak menghiasi lisannya, kalimat-kalimat yang tidak baik, hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada kita semua taufik dan rahmatnya, menghiasi kehidupan kita semua dengan berbagai mahliga kebaikan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan dunia ini menjadi hal yang terbaik untuk kita semua dalam mempersiapkan amalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dengan kehidupan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kesudahan kita di atas kehidupan dunia ini adalah keselamatan dari segala kejelekan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, memberi taufik kepada jalan yang lurus sebagaimana saya selalu bermohon kepadanya. Semoga kita semua dikokohkan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di kehidupan dunia ini, di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.